Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sulfia Rifani. Sini saya akan menjelaskan tugas dari PT Sinar. PT Sinar adalah sebuah perusahaan industri tepung. Nah, pada transaksi pada tanggal 1 Juni menyerahkan 10 ton tepung kepada PT Abu. PPN yang harus dibayar oleh PT Sinar pada tanggal 1 Juni yaitu 10 ton dikali 1.500.000 sama dengan 15 juta, dan PPN-nya sama dengan 10% kali 15 juta yaitu 1.500.000 PPN keluaran. Kemudian tanggal 3 Juni menerima pesanan 80 ton tepung dari PT Anugrah dan diterima uang muka sebesar 5 juta. Maka PPN-nya 10% dari 5 juta yaitu 500.000. Kemudian tanggal 4 melakukan pembelian 200 ton gandum kepada beberapa petani dengan harga 20 juta. PPN yaitu 10% dikali 20 juta, maka dikenakan PPN masukan sebesar 2 juta. Kemudian transaksi pada tanggal 6 Juni melakukan penyerahan 100 ton tepung kepada toko Asian Jaya secara tunai dan diberi potongan harga 10%. 100 ton dikali 1.500.000 sama dengan 150 juta. Kemudian potongan 10%-nya dikali 150 juta sama dengan 15 juta. Jadi hasilnya yang 150 juta dikurang 15 juta sama dengan 135 juta dan dikenakan PPN 10%. Berarti 10% dari 135 juta sama dengan 13.500 PPN keluarannya. Kemudian pada transaksi tanggal 13 Juni yaitu mengekspor 100 ton tepung ke Swiss berdasarkan FPEB dengan nilai ekspor USD 180.000 sama dengan 13.000 rupiah. Maka 180.000 dikali dengan nilai dalam rupiahnya yaitu 13.000 sama dengan 2.340 juta dan PPN-nya 0% dari 2.340.000, maka PPN keluarannya 0. Kemudian transaksi pada tanggal 18 Juni menyerahkan tepung seharga 715 juta pada Dinas Perdagangan dan harga termasuk PPN. PPN berarti 10 per 110 dikali 715 juta sama dengan 65 juta yaitu PPN keluarannya, dan DPP-nya sama dengan 715 juta dikurang 65 juta sama dengan 650 juta. Kemudian transaksi pada tanggal 20 Juni telah dikeluarkan suku cadang mesin pabrik dari Pelabuhan Teluk Bayur dengan total USD 4.000, nilai rupiahnya 13.000, biaya masuknya 20% dan PPh pasal 22 7,5%. Maka shiftnya yaitu USD 4.000 dikali 13.000 sama dengan 52 juta. Kemudian biaya masuknya 20% dikali 52 juta. Dan PPN dua-duanya 7,5% dan PPh dua-duanya 7,5% dikali 62.400.000. Kemudian PPN-nya 10% dikali 62.400.000. Kemudian transaksi pada tanggal 21 Juni menyerahkan pesanan untuk PT Anugrah pada tanggal 3 Juni 2016. Berarti 80 ton dikali 1.500.000 sama dengan 120 juta dan 5 juta yaitu yang harus dibayar lagi sama dengan 120 juta dikurang 5 juta sama dengan 115 juta. PPN-nya yaitu 10% dikali 115 juta yaitu 11.500.000. Kemudian transaksi pada tanggal 22 Juni mengeluarkan uang sebesar 500 juta untuk pembelian bahan bangunan dan tenaga kerja. Maka DPP-nya yaitu 20% dikali 500 juta sama dengan 100 juta. Kemudian PPN-nya 10% dikali 100 juta sama dengan 10 juta yaitu PPN masukan. Dan transaksi pada tanggal 23 Juni menyerahkan 100 ton tepung ke PT Bahagia, pembayarannya telah diterima pada tanggal 16 Mei 2016. Maka di sini tidak dikenakan PPN. Selanjutnya transaksi pada tanggal 25 Juni dibeli satu unit sedan seharga 600 juta termasuk PPN dan PPNBM 40% dari Auto 2000 Padang. Atas pembelian ini dibayar uang muka 300 juta sedangkan sisanya pada saat barang diterima.
Nah, pembelian satu sedan 300 juta. PPN-nya 10% dari 300 juta. Itu PPN masukannya sama dengan 30 juta. Dan PPNBM-nya 40% dikali 300 juta, yaitu 120 juta. Kemudian, transaksi pada tanggal 26 Juni menerima pembayaran dari Bendaharawan Dinas Pertanian atas penyerahan tepung seharga 250 juta, termasuk PPN bulan April, yang penagihannya telah dilakukan pada tanggal 24 Mei 2016. Tanggal 26 Juni DPP 100 dikali 100 per 100 maka DPP-nya 100 per 110 dikali 250 juta dan PPN-nya 10% kali hasil dari DPP yang tadi, yaitu PPN keluarannya. Kemudian transaksi pada tanggal 29 menerima return. Kalau yang transaksi pada tanggal 29 ini tidak dikenakan PPN. Kemudian transaksi pada tanggal 30 Juni menyerahkan 100 ton kepada PT Abadi. Maka 100 ton dikali 1.500.000 yaitu 150 juta dan PPN-nya 10% dari 150 juta yaitu 15 juta. Terakhir 13 Juni menerima pembayaran dari Dinas Perdagangan untuk pembelian tanggal 18 Juni tidak dikenakan PPN. Soal yang kedua, PPH pegawai dengan ketentuan A. Pegawai PT Sinar sebanyak 5 orang menikah dan tidak ada tanggungan. B. Setiap pegawai diberi gaji pokok 10 juta per bulan. C. Masing-masing pegawai diberi tunjangan transport 2 juta. D. Perusahaan mengikuti program asuransi untuk masing-masing pegawai, asuransi kecelakaan 3%, dibayar YBS dan asuransi kematian 2% dari gaji pokok perusahaan. Kemudian terakhir, perusahaan mengikuti semua pegawai program pensiun dengan iuran 2% dari gaji pokok yang dipotong dari setiap bulannya. Nah, gaji pokok 10 juta, tunjangan transport 2 juta, asuransi kecelakaan 3% kali 10 juta itu 300.000. Kemudian asuransi kematian 2% kali 10 juta 200.000. Iuran pensiunnya 2% kali 10 juta sama dengan 200.000. Kemudian menghitung PPh 21 per bulan, gaji pokoknya kan 10 juta. Kemudian ditambah dengan tunjangan transport 2 juta, tambah asuransi kematian 200.000. Jadi penghasilan brutonya 12 juta 200.000 per bulan. Dan pengurangnya itu biaya jabatan 5% kali 12 juta 200.000 yaitu 500.000. Kemudian asuransi kecelakaan 300.000 dan iuran pensiunnya 200.000. Total pengurangnya 1 juta. Jadi 12 juta 200.000 tadi dikurang dengan 1 juta, itu 12 juta 200.000 per bulan. Berarti 12 juta 200.000 tadi dikurang dengan 1 juta, yaitu 11 juta 200.000 per bulan, dan per tahunnya 134 juta 400.000 per tahun. Kemudian PTKP-nya K0. K0 wajib pajaknya berarti 54 juta, kemudian kawin tambah istri atau istri yaitu 4.500.000. Totalnya 58.500.000. Berarti hasil dari PKP-nya yaitu 75.900.000. Dan PPh 21 terutangnya 5% dari 50 juta sama dengan 2.500.000 dan 15% kali 25.900.000. Maka PPh 21-nya yaitu 6.385.000 per tahun dan 532.080 per bulan. Maka PPh 21 untuk setiap pegawai adalah 532.000 per bulan. Baiklah, sekian dari penjelasan dari PT Sinar. Kemudian yang kedua yaitu PT ASEAN adalah sebuah perusahaan industri mebel, perusahaan berkedudukan di Jalan Jati Padang yang merupakan perusahaan cabang pertama. Dan transaksi selama bulan Juni 2018 adalah sebagai berikut. Pada tanggal 1 menyerahkan 2 set mebel pada PT Abbas 300 juta. Maka 2 kali 300 juta sama dengan 600 juta dan PPN-nya 10% dari 600 juta. Tanggal 2 Juni. Selanjutnya pada tanggal 2 Juni yaitu mengekspor 1 kontainer mebel dengan nilai ekspor USD 200.000 senilai 14.500 rupiah. Kemudian maka 200.000 dikali 14.500 sama dengan 2.900.000 juta dan PPN-nya 0%. Maka PPN keluarannya 0. Transaksi pada tanggal 3 Juni yaitu menerima kas dari pembayaran termin ketiga. Pada tanggal 3 Juni ini tidak dikenakan PPN. Tanggal 3 Juni yang selanjutnya menerima uang muka dari PT Antara yaitu 50 juta, PPN keluarannya 10% yaitu 5 juta.
Kemudian transaksi pada tanggal 4 Juni menerima kayu gergajian dari PT Rimba senilai 400 juta. DPP-nya sama dengan 100 per 110 dikali 400 juta. Dan PPN masukannya 10% dari hasil DPP yang tadi. Selanjutnya pada tanggal 8 Juni membayar hutang pada PT Auto Padang senilai 3.500.000. Pada tanggal 8 ini tidak dikenakan PPN. Selanjutnya 13 Juni membeli kayu balok dari PT Permata, dibayar uang muka 10 juta dan PPN masukannya 10% dari 10 juta yaitu 1 juta. Tanggal 14 Juni menyerahkan satu set mebel pada panti jompo senilai 200 juta dan tanggal 14 Juni ini tidak dikenakan PPN. Kemudian tanggal 15 Juni menyerahkan mebel pada Dinas Perdagangan, DPP-nya 100 dikali 100 per 110 dikali 550 juta dan PPN keluarannya 10% dari 500 juta sama dengan 50 juta. Kemudian transaksi pada tanggal 13 Juni dikeluarkan bahan baku dari Teluk Bayur. Shiftnya 6.000 dikali 14.500 sama dengan 87 juta. Biaya masuknya 20% itu 17.400. Kemudian ditambahkan dan PPN masukannya 10% dari 10 juta 440 100 juta 104 juta 400 ribu dan PPN masukannya 10% dari yang tadi, maka nilainya 10 juta 440 ribu. Selanjutnya transaksi pada tanggal 18 Juni menyerahkan pesanan untuk PT Antara pada tanggal 3 Juni 2016 ini tidak dikenakan PPN. Kemudian tanggal 22 Juni membayar jasa konsultan teknik yaitu 5.000 US dollar senilai 14.500 rupiah sama dengan 72.500 dan 10% PPN masukannya yaitu 7.250.000. Transaksi pada tanggal 23 Juni menerima pembayaran uang muka pada PT Bata yaitu 30 juta. Kemudian PPN keluarannya 10% yaitu senilai 3 juta. Selanjutnya tanggal 25 Juni 2 set kursi dan meja tamu. Dan pada tanggal 25 Juni ini tidak dikenakan PPN. Kemudian soal yang kedua yaitu PPH yang dikenakan pegawai atas ketentuan sebagai berikut. Nah, di sini PPH pegawainya gaji pokoknya 8 juta, tunjangan pajaknya 2 juta, iuran pensiun 2% kali 8 juta yaitu 160.000, asuransi kecelakaan 3% dikali 8 juta yaitu 240.000, asuransi kematian 2% kali 8 juta yaitu 160.000. Menghitung PPH 21 per bulannya, gaji pokoknya kan 8 juta ditambah tunjangan pajaknya 200.000 ditambah asuransi kematian totalnya 8.360.000 per bulan. Biaya pengurangnya biaya jabatan 5% dikali 8.360.000, kemudian asuransi kecelakaan 240.000, iuran pensiun 160.000. Jadi total biaya pengurangnya yaitu 800.000 18.000. Dikurang dari 8.360.000 tadi, totalnya adalah 9.178.000 per bulan dan 110.136.000 per tahun. Kemudian PTKP untuk 2 orang menikah tanpa anak. Nah, penghasilan neto setahunnya kan 92.520. PTKP-nya pegawai 54 juta, kemudian menikah 4.500, totalnya 58.500.000 sama dengan 34 juta 20.000. Sekian penjelasan atau jawaban dari PT ASEAN. Kemudian yang ketiga yaitu PT Agastar adalah sebuah perusahaan industri sirup. Nah, transaksi pada tanggal 1 Juni pada PT Agastar ini yaitu menyerahkan 150 botol sirup pada PT Bogor. Maka 150 dikali 25.000. Sirupnya ini satu sirup senilai 20.000. Nah, 150 kali 25.000 yaitu 3.750.000 dan PPN-nya 10% sama dengan 60 juta. Kemudian tanggal 2 membayar rekening telepon bulan Mei 2018 tidak dikenakan PPN. Yang ketiga, tanggal 6 Juni melakukan pembelian 300 ton gula kepada beberapa petani. Maka PPN masukannya 10% dikali 50 juta sama dengan 5 juta. Tanggal 7 Juni menerima pembayaran sebesar 300 juta untuk penyerahan barang pada tanggal 20 Mei 2018. Maka DPP-nya 100 per 110 dikali 300 juta dan PPN 10%-nya 10%, PPN keluarannya 10% dikali DPP yang tadi.
Kemudian pada tanggal 9 Juni menerima pesanan 300 botol sirup dari toko bunga, uang mukanya 20%. Maka 300.000 dikali 25.000 sama dengan 7.500.000. PPN keluarannya 10% sama dengan 150.000. Transaksi pada tanggal 13 Juni mengekspor 100 botol sirup, nilai ekspornya 180.000 US dollar dan 14.500 rupiah. Maka 180.000 dikali 14.500 sama dengan 2.610 juta dan PPN-nya 0%, maka PPN keluarannya sebesar 0. Transaksi pada tanggal 16 Juni dikeluarkan bahan baku dari pelabuhan Teluk Bayur, maka shiftnya yaitu 3.000 dikali nilai rupiahnya 14.500, kemudian biaya masuknya 20% sama dengan 8.700.000, ditambahkan hasilnya yaitu PPN masukannya 10% dari 52.200.000 yaitu 5.220.000. Selanjutnya transaksi pada tanggal 22 Juni menerima botol kosong dari PT Cahaya seharga 500 juta. Maka DPP-nya 100 per 110 dikali 500 juta dan PPN masukannya 10% dari hasil dari DPP yang tadi. Kemudian tanggal 23 Juni membayar tagihan pada PT Ikhlas atas pembelian bahan pembantu. Nah, pada tanggal 23 ini tidak dikenakan PPN. Selanjutnya tanggal 24 Juni dibeli 1 unit sedan seharga 300 juta termasuk PPN dan PPNBM-nya 40%. Maka PPN-nya 10% dikali 300 juta yaitu 30 juta PPN masukannya. Kemudian PPNBM-nya 40% dari 300 juta yaitu 120 juta. Selanjutnya pada tanggal 24 Juni menerima pembayaran uang muka 100 juta dari total pembelian 200 juta, maka PPN keluarannya 10% dari 100 juta sama dengan 10 juta. Tanggal 25 Juni tidak dikenakan PPN. Kemudian tanggal 29 Juni melakukan penyerahan 100 botol sirup pada PT Abadi secara tunai. Maka 100 dikali 25.000 sama dengan 2.500.000 dan PPN keluarannya 10% sama dengan 250.000. Kemudian tanggal 30 Juni melakukan penyerahan 200 botol sirup pada Toko Jaya secara tunai dan potongannya 10%. Maka 200 kali 25.000 sama dengan 5 juta, diskonnya 10% yaitu 500.000 dikurang totalnya 4.500.000 dan PPN keluarannya 10% yaitu 450.000. Kemudian soal yang kedua menghitung PPh pegawai dengan ketentuan sebagai berikut. Nah, PPh pegawainya diantaranya yaitu gaji pokok 9 juta, asuransi kecelakaannya 270.000, asuransi kematiannya 180.000, iuran pensiunnya 180.000 dan bonusnya 4 juta ditotalkan. Kemudian menghitung PPh 21 per bulannya itu dijumlahkan gaji pokok, asuransi kematian dan bonus, totalnya penghasilan bruto 13.180.000 per bulan. Nah, biaya pengurangnya senilai 1.190.000. Jadi hasilnya adalah 13.308.000 per tahun. Kemudian PTKP-nya kawin dan tidak punya anak, kawin K0. Wajib pajaknya berarti 54 juta tambah kawin 4.500.000, totalnya 58.500.000 dan dikurangi dengan yang tadi yaitu PKP-nya 45.172.000 dan PPh 21 terutangnya 5% dari 45.172.000 tadi sama dengan 2.258.000 dan PPh 21 per tahunnya 2.258.600, maka per bulannya 118.216. Jadi PPh 21 untuk setiap pegawai pada PT Agastar yaitu 188.216 per bulan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.